Dapat. Tapi karena Allah lomo, bib coro jani pun lomo. Ya, dermawan itu bahasa Indonesianya. Karim bahasa Arabnya. Arabnya. Nah, ini Allah Ta'ala karena maha pemurah, maha dermawan. Jadi walaupun Habib Novel ini nggak layak dapat itu, kasih nyoh gitu kan, diberi. Makanya kalau kita pengen dapat ya, tapi kita nggak layak, yang sering nyebut ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya panggil Allah ya Karim itu. Nunjukkan kalau aku nggak pantas di Allah, tapi Engkau Maha Dermawan, ya. Nah setelah itu baru minta. Qulu bisidqil aja, diajari Ya sama kakeknya Habib Muhammad ya ini. Karim, Ya Rabbana ya Karim, jud bil awafi wabadir bisyifa lil kalim. jud bil awafi yakni curahkan kesehatan. Afiat keselamatan. Ya, jadi afiyah ini kan maknanya luas ya. Luas. Ya sehat, ya selamat, semua terhindar dari hal-hal yang diinginkan, buruk, yang buruk. tidak diinginkan. Al-afiyah. Berikan kami segala bentuk kebaikan, keselamatan, kesehatan. Bentuknya apapun lahiriah batiniah, berikan kepada kami. Kemudian wabadir bisyifa lil kalim. Yang terluka, yang sakit, tolong segera ya Allah berikan dia kesembuhan. Yang galau tenangkan hatinya. Masya Allah. Termasuk yang terluka itu. Ya Rabbana ya jazilal afwi yarham rahim jud bil awafi wala takshif alal abad khim. Masya Allah. Lagi-lagi menyentuh nama Allah yang pemurah ya. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian minta pada Allah SWT agar keburukan-keburukan kita ini tidak disingkapkan, ditutupi aibnya. Ini kalau aib dibongkar, Masya Allah nih. Siapa yang berani tampil di layar monitor nih? Kalau aib kita masing-masing dibongkar sama Allah Ta'ala, naudzubillah min dzalik, siapa yang berani duduk ketemu orang? Malu kita akan aib-aib kita, dosa-dosa kita. Tapi karena Allah ini, Masya Allah ya, Allah itu luar biasa. Kita ini disuruh taat, kita membangkang, sama Allah ditutupi, jangan sampai orang tahu. Mau ngomong apa lagi kita? Kitanya disuruh sama Allah agar taat, kitanya membangkang, nggak mau taat, sama Allah ditutupi, jangan sampai orang tahu. Dan Allah marah kalau ada orang yang bongkar aib orang. Mau saya aja tutupin, kok kamu bongkar. Yang bongkar aib orang diajar sama Allah Ta'ala. Saya bongkar aibmu dunia akhirat. Naudzubillah min dzalik. Lanjut Habib. Wal abad yalqaq ya maulai biqalbin salim. Gharimunal Mustafa mahsanah yakram gharim. Wal abad yalqaq ya maulai biqalbin salim. Dan minta kepada Allah, ya Allah agar kami nanti bisa berjumpa denganmu biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi berjumpa dengan Allah itu bawa hati yang selamat. Nah, ini tafsirnya banyak. Yang saya pernah tahu Habib, Biqal bin Salim itu hatinya nggak punya dendam dengan siapapun. Jadi hatinya betul-betul baik. Ya baik di situ apa? Nggak punya dendam dengan siapapun. Ini Biqal bin Salim. Selamat dari iri, dengki itu sudah kita sering dengar. Tapi ini hatinya nggak punya dendam. Nah, kadang ada orang itu baiknya luar biasa, tapi hatinya pendendam. Iya, disakiti sedikit, tersinggung, marah, lihat orang lain susah dia senang, waduh, repot marah dia. Marah yang susah disembuhkan. Berarti nggak baik tuh, Beb. Hatinya belum selamat. Belum qalbin salim. Kalau qalbin salim ini hati yang betul-betul selamat hatinya, nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak ada dengki. Dan itu hati yang bisa ketemu sama Allah hanya hati yang seperti itu. Kalau nggak begitu hatinya nggak bisa ketemu Allah. Makanya nggak bisa merasakan wusul, nggak bisa merasakan kenal Allah. Hatinya galau terus, yang tadi itu galau, utang dikit seperti dunia ini mau runtuh. Ya, baru dikejar orang nagih sekali seperti dikejar seluruh dunia, nggak bisa tidur. Diomongin orang dikit udah kayak kiamat. Iya, diomongin sama orang dikit udah bingung. Dikit sudah bingungnya luar biasa, marah luar biasa. Kenapa? Hatinya belum selamat. Gharimunal Mustafa. Ini gharimun ini kalau bahasa Indonesianya apa, Habib? Yang menurut ilmu rasa saja. Simpanan kami yang terbesar. Al-Mustafa SAW. Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang bisa kami andalkan yang terbesar
untuk mendapatkan semua yang disebutkan di atas, baik itu Allah memberikan kesehatan, Allah mau bermurah, ya Allah mau memberikan kita hati yang selamat, kita andalkan Nabi Muhammad SAW. Saya punya Rasulullah gitu, kalau bebasnya begitu ya. Gharimunal Mustafa. Dan beliau sebaik-baik yang diandalkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngandalin apa coba? Mau ngandalin sholat kita ya belepotan. Mau ngandalin sedekah kita, ya Allah hari ini ikhlas, besok riya. Kan ada riak susulan Bib sekarang itu. Iya. Ya riak. Waktu nyumbangnya enggak riak. Iya, 2 tahun kemudian riak. Saya dulu yang ngasih. Masa kamu lupa? Karpet itu saya yang kasih. Lupa kamu ya. Ini ujub susulan juga nih ya. Sudah riak susulan. Sudah lihat ujub susulan juga. Repot lah gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian dikatakan di situ mahsanah. Beliau sebaik-baik mahsanah ya akram karim. Ya akram karim. Jadi yang terbaik dijadikan andalan dalam mohon pada Allah Ta'ala adalah baginda Muhammad SAW. Lanjutannya apa itu Habib? Waslafuna wahlana sukan baldah tarim wa man hadar indahum musafir au hum muqim. Ini buat para habaib ini ya, dan para pecintanya. Kan setiap orang itu punya guru ya. Setiap orang punya guru. Nah, kalau para habaib yang ada di Indonesia ini kan nasabnya kembali kepada para habaib yang ada di Hadramut. Nah, di Hadramut ada satu kota yang menjadi pusatnya para habaib, namanya kota Tarim. Ya. Kota Tarim itu kota yang sejak zaman Nabi SAW sudah dikunjungi para sahabat. Jadi ada sahabat yang dimakamkan bahkan di kota Tarim. Ya, karena memang ada utusan khusus dari Nabi SAW, bahkan dari Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, untuk mengutus sahabat ke kota Tarim. Ada hubungan yang luar biasa sejak zaman Nabi SAW yang akhirnya menjadi pelabuhan para habaib. Nah, ini termasuk andalannya para habaib dan pecintanya adalah yaitu salaf mereka, orang-orang soleh yang hidup di kota Tarim. Nah, dikatakan Tarim, Syekh jalannya kota Tarim itu guru buat orang yang nggak punya guru. Karena konon di kota Tarim itu, di pasar itu obrolannya penjual sama pembeli nggak ngobrol barang yang dijual atau dibeli. Yang diobrolkan adalah bahtul masail. Ilmu. Jadi di pasar ngobrolkan ini hukumnya apa, ini gimana, di kitab ini bagaimana. Itu di kota Tarim. Ada satu keterangan saya baru dapat beberapa hari yang lalu dari ceramahnya Habib Umar bin Hafid juga, ketika beliau ngisi di Sewun, di tempatnya Habib Ali. Beliau cerita dulu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu pernah terjadi masa vakum. Jadi dianggap Tarim itu dianggap lagi down, lagi turun keilmuannya. Itu sampai akhirnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, penulis kitab Sulamut Taufik, itu ngutus murid kesayangannya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya Habib Ali. Iya. Diutus ke Tarim. Mbah Buyut Antum, Beb. Iya, Mbah Buyut Antum. Itu diutus ke Tarim. Nah, yang dikatakan sampai down itu sehingga ngutus orang untuk ngajar di sana, itu adalah ketika itu di sana pedagang-pedagang di pasar yang dikaji hanya kitab Fathul Mu'in. Itu daunnya itu. Mengkaji kitab Fathul Mu'in di pasar, para pedagangnya dianggap itu penurunan yang luar biasa. Padahal itu mengkaji kitab Fathul Mu'in. Kita kalau di pondok, kita di pasar-pasar kita ini ya, di mall-mall kita ngaji TikTok Habib. Loh, sekarang di pondok aja ngaji Fathul Mu'in dikit Habib. Fathul Mu'in itu kan kalau urutannya kan Safinah dulu, ada kemudian setelah itu ada Muqaddimatul Hadramiyah, ada Yaqutun Nafis, ada Fathul Qorib, setelah itu baru Mu'in, ada Fathul Mu'in. Ini urutan mungkin yang grade yang kelima di atas. Itu dikaji sama makelar, dan setelah itu sama orang-orang pedagang, salesnya. Itu ngajinya itu dianggap ini lagi penurunan nih. Sampai akhirnya dikirimkan guru. Lah kalau peningkatan gimana? Di antaranya pernah terjadi satu masa itu ada 300 orang mufti di kota Tarim. Di kota Tarim yang kecil itu ada 300 mufti yang ahli fatwa semua. Yang ahli fatwa semua. Layak berfatwa dan kelayakan berfatwa itu yang memberikan penilaian adalah ulama. Bukan cuma karena viral di medsos, Beb. Atau misalkan karena punya subscriber, enggak, tapi ini memang dia punya. Jangan nyindir, Beb, jangan nyindir. Iya, Beb. Nah, jadi karena memang kelayakan berfatwanya itu memang disaksikan oleh para ulama. Ini boleh berfatwa. Itu 300 orang di satu masa. Masya Allah.
Berarti itu waktu betul dikatakan waslafuna wahlana sukan baldah tarim waman hadhar indahum musafir au muqim. Jadi termasuk yang kita andalkan ini siapa yang pernah pergi ke kota Tarim. Ya, baik dia tinggal di sana sebagai pendatang maupun dia musafir yang akan melanjutkan perjalanan. Dan sekarang ini pelajar dari Indonesia yang tinggal di kota Tarim sangat banyak. Sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak. Pelajar dari negara kita ini tinggal di Tarim banyaknya luar biasa. Kota yang sangat indah ya, bisa dicari di YouTube itu banyak sekarang mulai ulasan tentang kota Tarim. Kota Tarim banyak sekali.